Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adan di channel Adan Official. Di video kali ini saya akan merekomendasikan 5 film horor Indonesia yang dirilis atau tayang di Indonesia pada tahun 2022. Film-film berikut ini sangat cocok untuk kalian yang pemberani dan tak kenal takut. 5 film ini sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau waktu senggang kalian. Film-film berikut ini juga sangat cocok ditonton bersama sahabat atau teman-teman kalian. Oke, sebelum kita masuk ke film pertama, jangan lupa untuk jika sudah, langsung saja kita masuk ke videonya. Di urutan kelima ada film horor yang berjudul Trah 7. Film Trah 7 merupakan film dengan genre horor yang tayang pada tanggal 13 Januari tahun 2022. Sutradara dari film Trah 7 yakni Ferial Rahmani. Film Trah 7 ini diproduseri oleh Diana Limbong dan diproduksi DLK Production. Film Trah 7 ini mengangkat mitos tradisional Jawa. Film Trah 7 ini telah dibuat sejak tahun 2020. Namun penayangan dari film Trah 7 ditunda selama 2 tahun. Film ini direncanakan tayang pada tahun 2020. Namun, karena terdapat pandemi COVID-19, penayangan film Trah 7 harus mundur. Film Trah 7 ini menceritakan kisah Karyono, Erwin Cortez, yang ingin menjadi kaya raya dengan cara memuja iblis. Setelah keinginannya terpenuhi, ia justru malah melanggar perjanjian dengan meniduri gadis desa bernama Lisa Afrielia Sakila. Akibatnya, Karyono harus menanggung kutukan dari si iblis hingga 7 turunan. Waktu berlalu, Nico Kevin Thorsten, sebagai keturunan ke-7 semakin merasakan keanehan sejak muncul bayang-bayang si iblis dan leluhurnya. Meski merasa takut, Nico memutuskan untuk bersikap tidak acuh. Ia kemudian bergabung dengan grup pencinta alam. Dari situlah perjalanan gelap Nico dimulai. Ia diarahkan sang iblis untuk datang ke rumah Karyono yang telah lama kosong dan kini menjadi persembunyian Bromo Corak Karta Geri Iskak. Film Trah 7 ini mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 13 Januari tahun 2022. Dan di urutan keempat ada film horor yang berjudul Teluh. Teluh merupakan film horor terbaru yang rilis pada tanggal 20 Januari tahun 2022 di bioskop Indonesia. Film ini dibintangi oleh Baron Hermanto, Ferdi Ali, Monique Henry dan lainnya. Teluh merupakan film produksi dari Mercusuar Film, 786 Production dan Black Horse Entertainment. Durasi dari film Teluh yakni 1 jam 41 menit. Film Teluh berlatar 1990-an yang terjadi di Tanah Jawa. Film Teluh bercerita mengenai teror yang akan dimulai dengan pembunuhan. Pembunuhan terhadap Yulia dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui. Yulia adalah karyawan sekaligus selingkuhan dari pemilik perusahaan batik yakni Pak Indra. Jasad Yulia ditemukan menggantung. Warga menganggap ia mati bunuh diri. Sebelum meninggal, Yulia sempat mendapatkan teluh berbentuk bola api yang jatuh di atas rumahnya. Setelah 6 bulan kemudian, keluarga Pak Indra juga mendapatkan teluh. Pada 1990 masyarakat Jawa memiliki kepercayaan bahwa jika teluh jatuh di sebuah rumah merupakan malapetaka bagi penghuni rumah tersebut. Sejak jatuhnya teluh di atas rumah Pak Indra, keluarganya banyak mengalami hal mistis. Keluarga Pak Indra berupaya untuk melawan pengaruh dari teluh tersebut. Konon film ini diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Dan di urutan ketiga ada film horor yang berjudul Pengabdi Setan 2. Film Pengabdi Setan 2 karya Joko Anwar akan tayang mulai tanggal 4 Agustus tahun 2022 di bioskop-bioskop Indonesia. Film Pengabdi Setan 2 merupakan sekuel dari film pertama berjudul sama yang rilis pada 2017. Film ini diproduksi oleh Rapi Films dan disutradarai oleh Joko Anwar. Cuplikan adegan film Pengabdi Setan 2 ini sukses membuat penggemar film horor penasaran terhadap kelanjutan kisah keluarga Rini, yang diperankan oleh Taraf Basro. Bagaimana kelanjutan cerita Rini dan adik-adiknya setelah ditinggal sosok ibu yang diperankan oleh Ayu Laksmi. Setelah kematian sang ibu, ada banyak teror berdatangan ke keluarga Rini dan adik-adiknya. Ternyata ibu mereka masih memiliki ikatan perjanjian dengan setan. Karena tidak tahan dengan teror tersebut, keluarga Rini memutuskan untuk pindah ke rumah rusun di perkotaan. Pada trailer Pengabdi Setan 2, tampak bahwa kehidupan Rini dan adik-adiknya di rusun tidak berjalan normal. Rini terus mendapat teror dari sekte penyembah setan meskipun sudah pindah rumah. Teror berbahaya terus bermunculan, bahkan, teror tersebut memakan lebih banyak korban jiwa. Film Pengabdi Setan 2 diperankan oleh Taraf Basro, Ayu Laksmi, Nasar Anus, Bron Palarae,
Egy Fetli dan Andy Afrian. Ada beberapa nama baru yang masuk daftar pemain Pengabdi Setan 2, yakni Ratu Felisa dan Jurdi Pranata. Saksikan cerita Rini dan keluarganya di Pengabdi Setan 2 yang tayang di bioskop mulai tanggal 4 Agustus tahun 2022. Dan di urutan kedua ada film horor yang berjudul Pamali. Film Pamali menjadi pembuka dari sejumlah film-film horor Indonesia yang akan tayang di Oktober tahun 2022 ini. Bulan Oktober memang seringkali akan diisi oleh film-film yang bertemakan hal mistis atau trailer. Pemilihan bulan Oktober untuk meluncurkan film dengan tema horor tersebut, bukanlah tanpa alasan. Hal ini dikarenakan bulan Oktober menjadi perayaan Halloween. Dari luar negeri misalnya terdapat film Halloween Ends yang akan tayang pada pertengahan Oktober dan serial reboot Hellraiser yang tayang pada tanggal 7 Oktober tahun 2022. Pamali bercerita mengenai sebuah keluarga kecil, yang terdiri dari suami, bernama Jaka Sunarya, dan sang istri yang sedang hamil, bernama Rika. Jaka harus menerima nasib bahwa ia kehilangan pekerjaannya. Karena kondisi keuangan yang semakin memburuk, ia pun mencari cara untuk bertahan hidup. Mereka memutuskan untuk menjual rumah peninggalan orang tua mereka untuk memulai sebuah hidup baru di desa bersama dengan calon buah hati. Dikisahkan saat mereka tinggal di desa tersebut, terdapat beberapa aturan-aturan yang seringkali disebut sebagai pamali atau pantangan yang tidak boleh dilanggar atau akan mendatangkan mara bahaya. Pasangan suami istri tersebut telah diberitahu sejumlah aturan-aturan tersebut akan tetapi tak sengaja mereka melanggarnya. Karena melanggar pantangan di desa tersebut, rumah yang mereka tinggali pun mulai bermunculan hal-hal mistis. Sesuai dengan judul, film horor yang berdurasi 99 menit ini akan berfokus pada pamali, suatu hari yang dipercaya tabu dan tidak boleh dilanggar. Dalam film ini contoh hal pamali yang diangkat adalah memotong kuku pada malam hari. Film Pamali ini mulai tayang sejak tanggal 6 Oktober tahun 2022. Dan di urutan pertama ada film horor yang berjudul Kuntilanak 3. Film Kuntilanak 3 ini merupakan kelanjutan dari film Kuntilanak 1 dan 2. Film Kuntilanak 3 akan dibintangi oleh sejumlah artis, seperti Nicole Rossi, Ali Fikri, Andrian Bima, Atlu Fahrezi, Sarah Wijayanto, Ciara Nadine Brosnan, Aming Sugandi, Nafa Urbah, Zara Leola, Wafda Saifan, Clarice Kiyuti, juga Romaria Simbolon. Alur cerita dalam Kuntilanak 3 dimulai dari perjuangan gadis bernama Dinda untuk bisa mengontrol kekuatan yang ia miliki. Dinda memilih bersekolah di mata hati agar tujuannya itu bisa tercapai. Sayangnya Dinda tidak tahu bahwa bahaya dari kuntilanak masih mengikutinya dan sudah menunggunya di sekolah tersebut. Di sisi lain, Baskara yang merasakan aura istimewa dari Dinda melaporkan keberadaan Dinda sebagai siswa baru kepada Eyang Sukma, Sarah Wijayanto. Eyang Sukma adalah pendiri sekolah mata hati yang selalu misterius dan tidak pernah menampakkan dirinya di hadapan para murid. Dinda yang merupakan keturunan terakhir dari Mangkujiwo atau pemburu kuntilanak ini harus menghadapi sosok Eyang Sukma yang dirasuki oleh kuntilanak tersebut. Dalam sekolah mata hati banyak anak-anak yang hilang dan tak ditemukan keberadaannya. Saudara Dinda mengetahui hal tersebut saat mencari informasi sekolah di internet. Miko dan Kresna segera menyusul Dinda di sekolahnya itu. Namun saat tiba di sekolah, Miko dan Kresna ikut mencari tahu kasus hilangnya anak-anak tersebut. Dalam menangani kasus tersebut mereka dibantu oleh Miss Della dan Mer Bejo, bahkan mereka harus melawan sosok kuntilanak yang menyeramkan. Film Kuntilanak 3 ini akan ditayangkan perdana di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 30 April tahun 2022. Oke, mungkin itu aja video tentang rekomendasi 5 film horor Indonesia yang tayang atau rilis di tahun 2022. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai saya ucapkan terima kasih banyak, karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Oke, sebelum saya akhiri video kali ini jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan share channel ini ke teman-teman kalian. Karena dengan kalian mengklik tombol subscribe kalian sudah membantu channel ini untuk berkembang, dan dengan kalian mengklik tombol like di atas kalian sudah membantu saya agar lebih semangat lagi dalam membuat konten seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. See you, bye-bye.